Selamat datang dalam seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Ini adalah bagian kedua, kita belajar arti kata samad dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat yang kedua. Kata samad yang ada di dalam Quran Surah 112, Surah Al-Ikhlas ayat yang kedua, merupakan suatu hapax legomena. Artinya kata ini hanya terdapat sekali saja dalam seluruh Al-Quran. Muslim scholars do not agree on the meaning and they give tons of explanation for samad simply because it was never an Arabic word. Jadi para cendekiawan Muslim, mereka tidak sepakat untuk memberikan arti tentang apa sih arti kata samad ini, teman-teman. Dan mereka memberikan banyak sekali penjelasan mengenai arti kata samad. Karena memang kata samad ini bukanlah merupakan kosakata bahasa Arab. Yet the original Aramaic Syriac word is smode, meaning saving or money. One of the idols of Arabia was called Samad. This idol, found in Tafsir Ibn Kathir, Quran Surah 7, verse 70, was a stone idol, a god of fortune. Jadi bahasa aslinya adalah bahasa Syria Aramaik. Smode artinya adalah tabungan atau seperti celengan, teman-teman, tempat mengumpulkan uang. Dan salah satu berhala di Ka'bah di Arab ini dipanggil dengan Samad. Dan berhala ini bisa kita temukan di dalam Tafsir Ibn Kathir, Quran Surah 7 ayat yang ke-70. Berhala Samad ini terbuat dari batu, teman-teman, dan merupakan dewa uang atau dewa keberuntungan. Kita baca dulu Quran Surah 7 ayat yang ke-70. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Bahkan di dalam Quran Surah 74 ayat 5, teman-teman, yang diterjemahkan sebagai maka tinggalkanlah perbuatan dosa, ini bukanlah terjemahan yang tepat. Di dalam seluruh tafsir, Rutsha itu artinya adalah berhala. Jadi setelah menerima beberapa surah dan Muhammad menjadi nabi, Allah masih mengatakan tinggalkanlah berhala-berhala itu. Para penyair-penyair Arab pra-Islam sudah mengenal Tuhan yang bernama Samad ini. Di dalam At-Tabari ada satu hadis yang dikatakan oleh Abu Ja'far bahwa bagi orang Arab Bedui, As-Samad berarti Tuhan yang memiliki hak dan di atasnya tidak ada siapa-siapa. Ini digunakan untuk mengacu pada pria-pria terhormat atau pria bangsawan di kalangan mereka. Dan di dalam syair-syair Islam dikatakan demikian. Ada datang di pagi hari seorang pembawa berita kematian 2 orang terbaik dari Bani Asad, dari Amir bin Mas'ud dan Tuhan Samad. Juga ada syair dari As-Sibrigan yang berkata, tidak ada jaminan selain yang lebih baik daripada Rabb yang Samad. Dalam video sebelumnya kita membahas salah satu hadis dari Al-Abbas bin Abi Thalib, dari Umar bin Rumi, dari Ubaidillah bin Sa'id, dari Salih bin Hayyan, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya. Dia berkata, saya tidak tahu arti kata ini, Samad, kecuali saya bertanya kepada Nabi, dan dia berkata, As-Samad artinya dia yang tidak berongga. Dengan kata lain, bahkan para sahabat Muhammad dan juga para ahli tafsir awal sama sekali tidak tahu apa arti kata samad. Itulah alasannya mengapa At-Tabari mencantumkan begitu banyak spekulasi yang sangat berbeda tentang maknanya. Samad tidak memiliki arti dalam bahasa Arab, tetapi sebagai wahyu suci Islam perlu mempunyai arti. Berbagai orang memberi arti karena mereka harus, tetapi semuanya adalah pendapat yang spekulatif tanpa dasar linguistik yang kuat. Di dalam inskripsi Ugaritik, Samad muncul sebagai tongkat atau tongkat yang dipegang oleh Baal. Dalam prasasti Kilamu baris ke-15, kita menemukan Baal Samad. Rupanya Baal sebagai pemilik gada dewanya. Di dalam Alkitab, penyekutuan orang Israel dengan Baal Peor dinyatakan dengan kata nipal dari akar kata Samad. Kata kerjanya diterjemahkan oleh Septuaginta sebagai heteleuse atau penyekutuan. Bilangan 25 ayat 3 dan ayat 5, Mazmur 106 ayat ke-28. Penggunaan kata kerja tidak diragukan lagi mencerminkan terminologi agama Kanaan Utara. Dari sumber-sumber Arab, kita mengetahui bahwa berhala Ad juga disebut Samud, yang membawa kita agak dekat dengan lingkungan Muhammad. Di dalam tafsir Ar-Razi, Al-Tafsir Al-Kabir, tentang Quran Surah 112 ayat 2, saya berikan linknya. Ibn Abbas meriwayatkan ketika ayat ini diturunkan, dia bertanya, apa itu Samad? Nabi berkata, dialah yang menopang segala sesuatu. Al-Ayat berkata, maksudnya adalah sesuatu yang padat, terisi penuh, dan tanpa rongga. Beberapa lainnya mengatakan Samad adalah batu hitam yang licin dan tanpa debu. Dalam tafsir kitab Al-Nishaburi halaman 595, saya akan berikan linknya.
Dikatakan di sini, samad adalah kata kerja yang merupakan efek dari sesuatu yang disumpal atau ditutup dengan rapat dan padat, diisi penuh dan tanpa rongga. Beberapa mengatakan seperti batu hitam yang licin dan tanpa debu. Di dalam tafsir Kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyat, halaman 486, bab tafsir Al-Razi tentang kata samad, kita menemukan hal yang sama. Samad adalah tubuh yang tidak mempunyai rongga, yang padat, dan seperti batu hitam yang licin tanpa debu. Ini adalah tafsir dari Ibnu Tamiyah. Saya akan berikan linknya, dan kita baca ya apa artinya. Ini adalah bab keempat tentang kata Al-Samad, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahus Samad, Tuhan adalah Samad. Surat Al-Ikhlas ayat yang kedua, beberapa dari mereka disebutkan dalam tafsir Al-Samad bahwa itu adalah tubuh yang tidak memiliki rongga. Dan perkataan orang-orang lainnya mengatakan seperti penutup labu yang kokoh, sesuatu yang padat, benda padat yang tidak mempunyai rongga atau tidak ada kelonggaran di dalamnya. Dan sebagian dari mereka mengatakan bahwa Al-Samad adalah batu yang licin. This is Ibn Kathir for chapter 7, ayah 70, and I will provide the links in the description box for you to collect. Here is what the Arabic says. The Arabic tafsir of Ibn Kathir for chapter 7, ayah 70 says, وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره إنهم كانوا يعبدون صناما فصنم يقال له الصمد وآخر يقال له الصمود وآخر يقال له الهباء. And here's another website that I'll provide in the description box that says the same. There are 3 idols and he starts with Samad. Do you see it? This is the same Samad, ya Muslim. Great topic. Why? Because we're talking about who is Allahu Akbar. If we're reading the book, for example, I will share with you now some links. You can, you can share it, but by Arabic language, you can translate some part. So, for example, if we open it, Tafsir al-Razi, Tafsir al-Razi, Mafatih al-Ghaib, he said something is crazy. So what he said? Yes. They said as-samad meaning. Do you know what the meaning as-samad? Can you put it on the screen, brother? Yes. If you go down. Yeah. If you go down. قال المتأخرون من أهل اللغة. Let me see it which part exactly for you show it on a screen. The oldest Arabic speakers saying the samad meaning the smooth stone. The smooth stone. You can find it in قال الليث صمدت صمدا هذا الأمر أي قصدت in the top. Yes. On top, روى okay. ابن عباس. Yeah, روى ابن عباس. Go down a little bit. You can see it like a green writing, under that. قال قتادة الليث here, this part? Yeah, الليث under الليث. Go down. Yeah. قال بعض المتأخرين من أهل اللغة. You can see it there. قتادة تحت الليث. تحت الليث قال قتادة تحت القتادة تحت قتادة. Okay. Under قتادة. Here. أهل اللغة. بعض المتأخرين. Yes. Here. Okay. This part. Okay. Yes. Some. Yeah. Okay. Yeah. Go ahead. الصمد. Okay. Read it, brother. الصمد هو الأملس من الحجر. Wow. Wow. Translate, brother. The stream is yours. Go ahead. Allahu Akbar. He is a black stone. Oh. A smooth black stone. Oh, Nani? Yeah. Literally, So it means, that, since Allah is Samad, right? In chapter Yes. 112, if we go back, chapter 112, Allah is Samad. Oh, Allah is Samad here, this ayah. Allahu Samad. Literally, this word Samad, because Allah is Samad, the scholars explain that Samad is the stone that is very smooth, meaning dust doesn't cover the stone. It's very smooth stone. Type of stone that is very smooth. So Allah is literally a stone. Right? Yes. Allah is a black stone. Yes. And also I will prove it for you, brother. 3 more books, because I have 12 books. Yes. In Sheikh scholars, the first and second and third century, they're saying as-samad meaning black stone. Yeah. The other book name is Tafsir al-Naysaburi.
Tafsir al-Naysaburi, okay. Gharaib al-Quran, also they said same thing